Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 83, 15 menit sebelum jam pulang, Damar sudah keluar dari kantornya. Rasanya ia sudah tidak sabar bertemu sang istri. Terlebih mengingat janji Dinar yang akan mendominasi permainan malam nanti. Sayang, panggil Damar saat tiba di rumah. Tidak mendapat jawaban, Damar pun langsung melangkah menuju kamar. Dinar pasti tengah duduk manis menunggu kepulangannya. Sayang, panggilnya lagi. Buka pintu kamar yang tidak terkunci. Damar memutar pandangannya. Tidak ada Dinar di sana. Sayang, Damar mengetuk pintu kamar mandi. Tetap tidak ada jawaban. Ia pun membuka pintu kamar mandi yang juga tidak terkunci. Damar mengeritkan dahinya. Tidak ada Dinar juga di sana. Kemana dia? Damar kembali turun ke lantai 1. Dinar di mana? Tanyanya pada Bitami. Non Dinar sedang keluar dan mencari Nyonya Anita. Mencari Bu Anita. Belum sempat Damar bertanya lebih lanjut. Terdengar suara pintu utama yang terbuka. Tampak Dinar yang melangkah masuk ke dalam. Sayang, kamu dari mana saja? Tanyanya, yang langsung menghampiri Dinar. Mama, dengan suara bergetar Dinar menggentung ucapannya. Mama kenapa? Mama hilang. Ya, sepulang dari kantor tadi. Ternyata Mama belum kembali ke rumah sampai saat ini. Jelas Dinar dengan wajah cemasnya. Teanglah, mungkin saja Mama sedang pergi ke rumah temannya, atau pergi berbelanja. Damar menenangkan, mencoba berpikir positif. Kamu sudah menghubunginya? Tanya Damar lebih lanjut. Sudah, tapi ponsel Mama tidak aktif. Dinar semakin cemas. Mungkin ponselnya sedang lobet. Kita tunggu di rumah saja, ujar Damar. Tetap mencoba berpikir positif. Sampai menjelang malam, Dinar mencoba menunggu ibunya di rumah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 21. Tapi Ibu Anita tidak kunjung kembali. Mas, kenapa Mama belum juga kembali? Tanya Dinar untuk kesekian kalinya. Terus mundar-mandir dengan gelisah. Sampai kapan kita harus menunggu Mama kembali, Mas? Bagaimana kalau Mama tidak kembali? Cecar Dinar. Pikirannya mulai kacau, diselimuti kecemasan. Kita harus lapor polisi, Mas. Ya, kita harus lapor polisi. Damar beranjak dari duduknya, menghampiri Dinar yang masih berdiri dengan gelisah. Tenanglah, aku akan meminta beberapa orang untuk mencarinya malam ini. Karena kita tidak bisa melapor polisi sebelum 2 kali 24 jam. Damar memberi solusi. Sekarang kamu harus istirahat. Tidak baik untuk kesehatanmu. Dinar mengangguk pelan, walau perasaannya tidak akan bisa tenang sebelum ibunya kembali ke rumah. Sepanjang malam itu, Dinar tidak bisa memejamkan matanya sampai pagi menjelang, memikirkan ibunya yang benar-benar tidak kembali ke rumah. Sayang, kita harus mencari Mama, apalagi Mama menaiki taksi umum saat pulang dari kantor. Aku benar-benar khawatir, ujar Dinar, mengawali sarapan mereka. Ya sudah, kita cari Mama selesai sarapan, balas Damar tidak ingin melihat istrinya itu semakin cemas. Selesai sarapan, mereka mulai mencari Ibu Anita, mulai dari menyusuri jalan seraya menanyakan pada beberapa orang, juga mendatangi beberapa teman ibunya yang Dinar tahu. Dinar pun mengusulkan untuk mendatangi resto favorit ibunya itu. Mungkin ibunya sempat datang, dan bisa mendapatkan informasi di sana. Dinar dan Damar pun masuk ke dalam resto menanyakan Ibu Anita pada pegawai di sana. Tapi nihil. Mereka mengatakan Ibu Anita sudah lama tidak datang ke resto. Dinar, Damar, Cindy, Darwin. Balas Dinar melihat pasangan itu baru melangkah masuk ke dalam resto.
Kalian baru selesai makan? Tanya Cindy. Namun Dinar hanya menggeleng pelan. Ada apa? Tanai Cindy lagi. Melihat raut wajah Dinar yang sedih, Cindy pun menuntunnya untuk duduk bersama, menceritakan apa yang tengah terjadi. Ibu Anita hilang. Cindy terkejut mendengar ucapan Dinar. Ya, dan sampai sekarang belum kembali. Tenanglah, aku yakin Ibu Anita akan ditemukan. Cindy berusaha menenangkan, mengerti bagaimana cemasnya perasaan Dinar saat ini. Terlebih Ibu Anita adalah orang tua tunggal yang dimilikinya. Kami akan membantu mencarinya, ujar Darwin yang juga merasa prihatin. Terima kasih. Dinar pun mengakhiri pembicaraan mereka, ingin segera melanjutkan mencari ibunya, berharap hari ini bisa ditemukan. 3 hari sudah Ibu Anita menghilang. Damar sudah melaporkannya pada polisi, juga menambah beberapa orang untuk mencarinya. Namun sampai saat ini tidak juga ada titik terang. Sayang, aku ingin mencari Mama siang ini, tulis Dinar dalam pesannya. Baiklah. Di sela-sela pekerjaannya, Damar tetap berusaha mencari Ibu Anita. Dinar yang tengah berada di rumah pun bersiap pergi ke kantor Damar, dan mencarinya bersama. Sepertinya aku harus ke toko dulu, gumam Dinar. Sudah beberapa hari ini toko keknya nyaris tidak terurus. Untunglah ia sudah mendapatkan beberapa karyawan untuk toko kuenya. Sebelum pergi ke kantor, Dinar memutuskan untuk mampir ke tokonya dulu, mengambil jurnal penjualan yang akan diberikannya pada Damar. Siang Bu. Beberapa karyawan menyapa Dinar yang baru melangkah masuk. Dinar tersenyum ramah, dan melangkah masuk ke ruangannya. Bu, tunggu, panggil seorang pegawai wanita, menghentikan langkahnya. Ada apa? Dinar berbalik badan. Kemarin ada paket untuk Ibu. Pegawai itu memberikan paket yang sempat disimpannya. Dinar menatap bingung box berwarna putih dengan hiasan pita merah jambu. Ia merasa tidak pernah memesan apapun. Oh ya, terima kasih. Dinar tersenyum ramah, membawa paket itu masuk kembali ke ruangannya. Merasa penasaran, Dinar pun membuka box tersebut. Astaga, apa ini? Seru Dinar, spontan menepis box tersebut hingga jatuh pental ke lantai, melihat isinya yang ternyata sebuah boneka tadi bear berwarna putih, penuh dengan lumuran darah. Siapa yang sudah mengirim benda itu? Rasa cemas Dinar kian membesar, yakin jika masih ada orang yang mengincarnya, atau bahkan keluarganya. Aku harus memberitahu Damar. Dengan tangan yang gemetar, Dinar memungut boneka menyeramkan itu, memasukkannya kembali ke dalam box, bergegas keluar dari dalam toko menuju kantor suaminya. Cepat Pak, perintah Dinar pada supir pribadinya. Ia tidak sabar untuk segera memberitahukan Damar. Baik Non, jawab sang supir patuh, mempercepat laju kendaraannya. Dengan tergesa-gesa, Dinar melangkah masuk ke dalam kantor Damar. Sayang, sapa lembut Damar, melihat Dinar membuka pintu ruangannya. Kamu beli makan? Tanyanya melihat Dinar menenteng box berukuran sedang. Berpikir itu berisi makanan siap saji. Ini bukan makanan. Dinar meletakkan box tersebut di meja kerja Damar. Damar terbelalak kaget saat Dinar dengan cepat membuka box tersebut. Aku mendapatkan kiriman ini kemarin, sambung Dinar. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Dinar merasa cemas, takut dan kalut. Semua melebur menjadi satu dalam pikirannya. Jawab, apa maksud semua ini? Seru Dinar melihat Damar yang hanya diam mematung di kursi kerjanya. Damar berdiri dari duduknya, namun tetap tidak menjawab apapun. Apa kamu sudah tahu tentang ini sebelumnya? Selidik Dinar menatap curiga. Damar hanya mematung. Ekspresi yang semula terkejut, kini menjadi datar tidak bisa terbaca, membuat Dinar bingung.